Indonesia, sebuah negara dengan sejuta keanekaragaman suku, di dalamnya terdapat beribu adat istiadat, budaya, bahasa, dan masih banyak hal lainnya. Menurut data, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Ternyata ada banyak suku yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbentang dari Sabang di sebelah barat hingga Merauke yang ada di sebelah timur Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mampu mempersatukan 1.340 jumlah perbedaan suku. Jelas jika suku saja sudah berbeda pasti hal-hal lainnya juga berbeda, misalnya, bahasa lokal, adat istiadat serta kebiasaan yang masing-masing suku ini lakukan. Namun semua perbedaan itu dapat dipersatukan dengan nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, terdapat suku Jawa yang merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini khusus suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Hingga akhir abad ke-19, Pulau Lombok terkenal dengan nama Selaparang. Selaparang merupakan nama sebuah kerajaan terbesar yang ada di Lombok waktu itu. Nama tersebut juga tersemat pada nama Bandara Lama Lombok yang ada di Rembiga, yaitu Bandara Selaparang. Kerajaan ini semula bernama Watu Parang kemudian berubah menjadi Selaparang. Dalam suatu memoar tentang kedatangan Gajah Mada di Lombok, waktu itu Pulau Lombok disebut Selapawis, bahasa Kawi, Sela berarti batu dan Pawis berarti ditaklukkan. Jadi Selapawis berarti batu yang ditaklukkan. Sasak dan Lombok mempunyai kaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya terjalin menjadi satu yang berasal dari kata Sasa Lombo. Kata Sa artinya satu, dan Lombo artinya lurus. Dengan demikian, Sasak Lombok berarti satunya lurus atau satu-satunya kelurusan. Bahasa Sasak sangat sederhana, paling banyak hanya terdiri dari dua suku kata. Cukup dengan menambahkan kata timur, atau barat, dan utara, atau selatan. Contoh, Mamben Lauk, Mamben Deye. Kemudian apabila di tempat itu berdiri sebuah pohon, misalnya pohon asam, maka dusun yang dicarikan nama itu, cukup dinamakan dengan Dasan Bagi. Suku Sasak bersandar pada Sasa Lombo, sebagai sesuatu yang diyakini. Hal ini berpengaruh positif dalam hidup dan kehidupannya. Adapun sikap-sikap yang dimaksudkah dalam hidup beragama yaitu penyerahan diri kepada Tuhan, tauhid, artinya orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua. Suku Sasak sangat teguh memegang apa yang diajarkan kejujuran sebelumnya, begitu pula dalam hidup bermasyarakat seperti. Lihatlah bagaimana situasi keagamaan yang ada di Lombok saat ini. Gaungan sebagai pulau 1000 masjid, ada ratusan pondok pesantren, sekian banyak sekolah agama, hingga sekolah penghafal Al-Quran. Dahulu kala penyebaran Islam pada tingkat permulaan, yang salat hanya para mubalik, karena mereka sangat taat dengan ajaran yang sudah diterimanya dari guru yang pertama tadi. Hal ini terbukti pada masyarakat yang dinamakan Islam Wetu Telu. Keberadaan ini masih dapat kita lihat pada peninggalan masjid yang ada di daerah Lombok Utara. Hal lainnya, penduduk Lombok sangat taat kepada orang tua. Jika orang tua telah memiliki pendapat atau saran, maka yang lainnya harus ikut pendapat atau saran tersebut. Ini menjadi tradisi di Lombok, walaupun kemajuan zaman mulai mengikis nilai-nilai positif dari sebuah kebudayaan yang telah lama menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Kejujuran atau kesederhanaan, mereka beranggapan bahwa orang yang lebih tua dan patut lebih dihormati itu tidak akan membohonginya. Itulah yang menjadi dasar bagi masyarakat waktu Telu, pada masa transisinya, bahwa untuk menjalankan syariat agama, lebih banyak diserahkan pada para kiai dan pemangkunya. Orang Sasak sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Adanya ajaran-ajaran taat kepada Tuhan, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah, merupakan ajaran yang harus dijalankan secara murni dan apa adanya. Hal semacam ini membentuk sebuah kedamaian yang ada di lingkungan masyarakat Lombok, hidup tenang dan saling berdampingan satu sama lainnya. Dalam hal ini nampak kelemahan bagi mereka yang bulat-bulat menyerahkan persoalannya kepada seorang pemimpin. Kalaupun ada yang kemudian ternyata menipunya, mereka juga tidak akan memberikan reaksi yang berlebihan. Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan nama suku dan pulau ini berasal dari Sasa Lombo, menjadi Sasak Lombok, yang artinya satu-satunya kelurusan. Sifat-sifat tersebut tercermin dalam sifat Datu dan Pemban pada masa lampau. Datu dan Pemban adalah sosok pemimpin yang mengayomi, mengemong rakyatnya. Pemimpinnya tidak mementingkan istana yang megah, yang penting rakyatnya dapat makan.
Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang kuat mengapa bangunan Istana Raja, Datu atau Pemban tidak ditemukan di Bumi Sasak. Dengan demikian orang Sasak Lombok adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kelurusan. Memang di berbagai kalangan suku di Indonesia ini berbeda-beda, tapi kita tetap sama, tetap junjung solidaritas untuk kebaikan kita bersama. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan taruh komentar dan like kalian.